datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang tentunya apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode 8 sampai 14 ya, November 2025. Lebih tepatnya di minggu kedua November. Oke, mari kita lihat apa aja yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di minggu kedua November ini. Oke, langsung aja seperti biasa ya. Kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu Aries teman-teman ya. Aries, kamu gimana nih di minggu kedua? Apa aja yang akan terjadi sama kamu para Aries? Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Aries di minggu kedua. Aries, ada apa aja Aries? Apa yang akan terjadi? Yang pertama, aku lihat di minggu kedua ini ya, buat para Aries, ini kamu tuh ada potensi terjadinya konflik antara kamu dan seseorang. Jadi sih kalau saran aku nih ya, belum kita buka saran tebaran ya. Saran aku, jaga-jaga soal omongan. Jangan sampai mungkin omongan kamu ya tepi-tepi jurang lah. Biasanya Aries kan saking beraninya nih ya, sama siapapun omongannya selalu tepi jurang gitu. Tepi jurang, tepi-tepi bisa tipis-tipis bisa nyinggung sedikit perasaan orang lain. Mungkin maksud kamu, tujuan kamu bahwa gak apa-apa disindir sedikit kak, biar orang itu sadar gitu ya, biar orang itu mengerti kalau dirinya salah. Tapi terkadang omongan kamu itu kalau lagi nyelekit banget Aries, sehingga bisa menimbulkan konflik, bahkan mungkin kebencian dari orang lain terhadap kamu gitu. Ya mungkin cara kamu dalam menegur, ya memang itulah gayanya Aries, to the point banget gitu ya. Dan kamu juga nggak yang pakai perasaan. Kalau ngomong Aries, kalau udah ngomong mungkin udah kesel, hilang perasaannya gitu ya. Jadi nggak mikirin lagi perasaan orang lain, yang penting dikeluarin semua gitu. Karena bagi kamu penting biar orang itu sadar kalau dia salah, kak. Kita kasih ulti-ulti terbaik gitu ya dari mulut kita. Cuma masalahnya di minggu kedua ini, terserah deh hari lain, minggu yang lain-lain kamu mau gimana. Tapi yang jelas di minggu kedua, kalau kamu nggak jaga omongan, kamu rawan konflik dengan orang lain. Terutama mungkin sama orang terdekat. Kayak pasangan, nggak bisa jaga omongan dengan pasangan, mungkin ini bisa menimbulkan konflik ya. Ataupun rasa yang kayak, atau orang yang dekat sama kamu PDKT sama kamu ya, kayak Aries kayak gini ya ternyata ya gitu ya. Takutnya bukan benci, bukan hanya sekedar benci, tapi jadi ilfeel gitu loh sama Aries ya. Jadi jaga komunikasi aja sih ya. Kalau bisa tetap bersikap elegan gitu ya. Urusan orang lain gitu. Yang penting kamu hanya pikirkan saja tentang urusanmu, kurang-kurangi. Aku nggak bilang kamu sebelumnya banyak berkomentar tentang kehidupan orang lain, nggak, tapi usahakan di minggu kedua ini jangan mencampuri kehidupan orang lain gitu aja ya. Baik itu mau kasih bentukan saran, apalah, nasihat apa, nggak usah Aries. Kalau ditanya baru kasih saran seperlunya gitu. Tapi kalau nggak usah coba-coba masuk ke dalam kehidupan orang lain. Maksudnya kasih sesuatu yang sesuai kebutuhan aja. Kalau memang mereka minta saran sama kamu, kasih. Tapi kalau nggak usah gitu ya. Karena di sini kamu juga rawan untuk terlibat ke dalam masalah orang lain. Nah gitu. Jadinya nanti kan kamu yang repot sendiri, bukan masalah kamu, tapi kamu yang terbawa ke dalam masalah orang lain ya. Terus yang kedua, aku lihat di minggu kedua ini beberapa orang mengatakan bahwa kamu cukup arogan ya. Arogan, apakah pengaruh dari omongan Aries di sini tadi? Kah bisa jadi ya. Jadi beberapa orang mengatakan Aries ini cukup arogan lah, cukup sombong lah ya.
nggak bisa memuaskan orang lain dengan omongannya, mungkin terlalu to the point, terlalu ketus, nggak bisa jaga perasaan orang lain nih Aries setiap ngomong gitu ya. Bener nggak? Karena di sini aku lihat ada beberapa orang yang mungkin kalau sudah ketemu sama kamu atau ngobrol sama kamu ngerasa jadi kayak sial gitu loh rasanya. Aduh sial banget, kenapa sih harus ngomong sama Aries gitu ya. Ujung-ujungnya kan kayak gini ya, dapet omongan-omongan yang nggak enak dari Aries gitu. Nah ini terjadi sama kamu di minggu kedua ini. Ya kamu memang jujur-jujuran apa adanya gitu ya, setiap ngomong, komunikasi ya apa adanya banget gitu, nggak bohong-bohong, cuman pedes omongan kamu buat orang lain itu sangat sangat membuat orang lain tertampar fakta dan realita gitu loh ya. Jadi kalau seorang Aries itu udah ngomong ya, itu tuh kayak fakta banget rasanya, karena kamu itu nggak ada filternya lagi kayak wah ini aku harus menjaga perasaan orang lain, apa hajar aja dia harus tahu fakta masalah dia tuh kayak gini gitu. Makanya aku bilang jangan banyak ikut campur masalah orang lain ya di minggu kedua ini aja ya. Dan kalau aku lihat di minggu kedua selain yang tadi, memang emosi Aries itu lagi kurang stabil di minggu kedua ini, nggak tahu kenapa. Mungkin bagi yang muslim ketika emosi ini lagi kurang stabil gitu ya, yang bisa menyebabkan kamu agak marah-marah gimana gitu. Coba puasa deh ya. Puasa bisa membuat kamu jauh lebih sabar, menahan amarah, menekan amarah lah setidaknya. Kalau orang puasa kan mikirin banget, aduh kalau marah-marah nanti batal nih puasanya gitu ya. Kayak hilang nih pahalanya gitu. Sia-sia puasanya, cuma menahan lapar dan haus doang. Jadi kalau aku katakan sih ya itu ya, kurang stabil secara perasaan ya. Dan Aries akan banyak juga merasa tidak puas terhadap dirinya di minggu kedua ini ya. Dan tapi kalau aku lihat mau gimana pun itu kamu ya, kamu tetap memang fokusnya ke masa depan. Gak ada tuh Aries yang mencoba melihat ke masa lalu tuh, nggak ada di minggu kedua ini, nggak ada ceritanya gitu. Oke, meskipun sebelum-sebelumnya kamu sempat stuck dengan masa lalu gitu. Apakah kesalahan di masa lalu atau terkait dengan orang di masa lalu, ada penyesalan, ada penolakan. Awalnya sulit kamu move on dari masa lalu. Cuma kalau aku lihat apapun yang bikin kamu jadi stuck terhadap masa lalu sebelumnya nih ya, itu yang coba kamu kayak kita hilangkan. Kita harus fokus ke masa depan ya. Kalaupun kamu stuck dengan orang di masa lalu, kamu udah healing. Kalau aku lihat move on, healing, memaafkan dan berharap yang terbaik gitu. Kalaupun kamu stuck dengan kondisi kamu di masa lalu yang mengecewakan, kamu udah healing, move on dari masalah kamu, memaafkan diri sendiri dan berharap yang terbaik bahwa kedepannya aku bisa berusaha lebih baik lagi, sehingga tidak akan ada kegagalan lagi ya, tidak akan ada kesalahan sama yang akan terulang, dan fokus ke masa depan gitu. Memang aku lihat juga di minggu kedua ini Aries nggak akan lepas dari yang namanya rasa insecure gitu. Seorang Aries bisa insecure loh, bisa lah ya, bisa banget gitu. Terkadang ada rasa insecure yang menghampiri kamu gitu ya. Ada rasa nggak yakin, ada rasa bukan nggak pede, nggak yakin ya, nggak yakin sama diri sendiri, kayak aku nggak yakin bisa nih capai target ini gitu ya. Karena logika Aries lagi mikir, lagi berpikir banget, logikanya lagi jalan banget. Kalau secara hitung-hitungannya aku nggak yakin sampai ini, nggak yakin sampai targetnya. Jadi nggak berani berekspektasi terlalu tinggi. Insecure ada, insecure-nya tuh kayak wah ini gimana ya gitu ya. Kalau ini nggak kesampaian gimana ya? Aku nggak yakin nih gitu. Jadi selain hitung-hitungannya memang mungkin kamu rasa nggak sampai nih target kamu, perasaan kamu juga ada terbawa sedikit lah ya, bahwa jadinya insecure kan. Padahal apapun itu yang udah kamu hitung, nah itu kan hitungan kamu, belum tentu hitungan Tuhan tuh Aries ya. Jadi kamu jangan berputus asa dulu, karena kalau aku lihat ada beberapa dari Aries yang putus asa di sini terhadap hal-hal yang diprediksikannya sendiri gitu, atau terhadap target-targetnya sendiri. Nah lebih tepatnya gitu ya, setiap orang kan punya target nih dalam kehidupannya. Terkadang kamu kayak putus asa sama target kamu ya, belum habis nih ya deadline-nya kamu udah putus asa, kayaknya ini nggak mungkin deh ya, hitung-hitungannya itu kan hitung-hitungan kamu, hitung-hitungan Tuhan kita nggak tahu di sini. Siapa tahu targetnya lebih ya, buat yang punya target. Terus ada Nine of Pentacles, secara keuangan stabil ya, stabil di minggu kedua keuangan kamu stabil. Bahkan ada
profit yang masuk di sini, keuntungan yang lebih kalau aku lihat gitu ya, keuntungan yang lebih di sini. Dan juga tapi aku lihat di minggu kedua ini, meskipun kamu punya pemasukan yang katakanlah lebih, lagi stabil keuangannya, ada lebih sedikit pemasukannya, amin banyak ya lebihnya di sini, tapi ada hal-hal yang harus dikeluarkan dari uang ya. Bisa jadi ini terkait dengan perbaikan gitu. Dan beberapa dari Aries juga di minggu kedua ini akan mengalami kegagalan ya. Gagal apa nih Kak yang gagal? Nanti kita lihat. Yang jelas kalau aku melihatnya di sini ada hal-hal yang gagal, dan juga kamu bisa ada potensi untuk keluar uang untuk memperbaiki sesuatu. Jadi sebanyak apapun yang masuk, coba disimpan di Aries, karena ini akan keluar buat suatu perbaikan. Kalau aku lihatnya gitu ya. Tapi semoga bukan uang kamu yang akan keluar untuk perbaikan barang atau apa. Semoga ini hanya perbaikan hubungan. Apakah ada hubungan yang gagal sebelumnya? Bisa ya. Terus juga di minggu kedua ada hal-hal baru yang akan datang ke kamu juga. Kalau single ada orang baru bisa deket sama kamu ya. Kalau couple ada situasi dan kondisi yang terbarukan dengan pasangan. Dan kamu harus hati-hati terhadap magic Aries ya. Ada beberapa orang-orang yang sepertinya beberapa ataupun seseorang yang ngirim lah, kalau aku ngelihatnya gitu ya. Terutama buat para Aries yang mungkin punya bisnis dan usaha di sini, ini tentang magic ya, sihir kiriman dari orang lain itu ada mengintai kamu di minggu kedua ini. Jadi Aries harus lebih hati-hati ya, harus bener-bener pasang badan, jaga badan kamu ya, karena di sini apapun itu ini timbulnya pasti dari saingan, datangnya dari saingan gitu. Jadi harus hati-hati. Oke. Banyakin doa, banyakin ibadah biar terlindungi ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Aries di minggu kedua ya, November 2025. Ini pesannya penting banget nih buat Aries. Pesan yang pertama ini. Yang pertama, Aries dipesankan oleh semesta sabar ya. Sabar adalah hal yang utama buat kamu Aries ya. Sabar dalam menahan omongan kamu biar nggak jadi masalah sama orang lain ya. Terus juga bisa menyeimbangkan emosi, bisa bersikap tenang, tidak emosian. Itu yang paling utama pesannya di minggu kedua ini. Tidak emosional ya. Semakin kamu emosional semakin menambah masalah kamu di minggu kedua nanti, terutama sama orang lain. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan ya, di sini jangan takut buat berbagi di minggu kedua ya. Terutama di sini katanya tentang kayak sharing gitu loh. Kalau kamu punya ilmu, pengetahuan apapun itu sharing lah dengan orang-orang yang membutuhkan. Jangan pelit ilmu gitu ya. Jadi apalagi tentang tips sukses kamu, tips bahagia kamu ya. Berbagi, semakin kamu berbagi semakin mudah kamu membangun kesuksesannya kamu ya. Terutama kayak pelajaran-pelajaran dan pengalaman hidup. Gak apa-apa, bagikan ke orang-orang yang memang membutuhkan ya, saran dan nasihat dari kamu seperti itu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan rayakan cinta dalam setiap hidupmu Aries, dalam setiap momennya. Jadi apa-apa itu pakai cinta Aries, jangan karena keterpaksaan. Karena kalau nggak pakai cinta segala sesuatu dilakukan itu akan cepat bosen ya, cepat bosen, cepat jenuh. Apalagi Aries ini orangnya bosenan sebenarnya. Kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Aries Kak di minggu kedua November untuk ini semua ya. Kamu bisa terkoneksi energi paling kuat aja langsung kali ya dengan Taurus, Sagittarius, Gemini, Aquarius. Itu aja buat zodiaknya. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.